Wilujeng Sumping di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Tepang deui di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Kumaha daramang sadayana? Mugia daramang ya, alhamdulillah indah mah damang. Dan seperti biasa guys, di hari Rabu ini kita akan membahas tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kebudayaan Sunda atau tentang kesundaan. Dan hari ini Indah ingin membahas tentang si Cepot. Siapa yang tidak mengenal si Cepot? Ada yang belum tahu? Si Cepot ini adalah salah satu tokoh pewayangan atau di wayang golek yang kita kenal sebagai tokoh yang kocak dan jenaka dalam cerita rakyat Sunda, dan ini bisa menghibur generasi demi generasi. Cerita-cerita tentang si Cepot, si anak petani yang cerdas dan penuh akal, bukan hanya sekedar hiburan semata, tetapi juga menyimpan pesan moral dan nilai-nilai budaya yang mendalam. Perjalanan panjang si Cepot dari sebuah cerita rakyat hingga menjadi ikon budayanya Sunda. Jadi Cepot ini adalah ikon budayanya Sunda, syarat dengan makna dan filosofi yang menarik untuk dikaji. Melalui cerita-ceritanya, kita dapat menyelami karakteristik masyarakat Sunda, memahami nilai-nilai luhur yang mereka junjung dan merasakan humor khas yang menjadi ciri khas dari budaya Sunda ini. Dan hari ini kita akan coba bahas tentang asal-usul Cepot. Asal-usul Cepot dalam cerita rakyat Sunda itu masih menjadi perdebatan di kalangan ahli. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan asal-usul tokoh ini, tapi gak ada satupun yang dipastikan gitu ya kebenarannya. Ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa tokoh Cepot itu terinspirasi dari tokoh-tokoh serupa dari cerita rakyat lain yang ada di Sunda dan tanah Sunda seperti Sikabayan. Tokoh Cepot ini digambarkan sebagai sosok yang sederhana, namun cerdas dan lihai dalam menghadapi berbagai situasi ya seperti Sikabayan. Ada teori lain juga menyatakan bahwa tokoh Cepot ini merupakan representasi dari rakyat jelata Sunda yang seringkali menjadi korban ketidakadilan dan penindasan. Tokoh Cepot dengan kecerdasannya seringkali berhasil mengelabui para penguasa dan melawan ketidakadilan dengan cara yang unik dan jenaka. Nah, makna dan filosofi Cepot apa sih maknanya ya? Tokoh Cepot dengan segala keluguan dan kecerdasannya merefleksikan nilai-nilai budaya Sunda yang penting. Dia menggambarkan sosok yang sederhana, rendah hati, dan memiliki akal sehat yang tajam. Meskipun terkadang terlihat bodoh, Cepot selalu memiliki cara unik untuk menyelesaikan masalah dengan kecerdasan dan kelicikannya. Melalui tingkah lakunya yang lucu dan jenaka, Cepot mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat sesuatu dari sisi serius, tetapi juga menemukan humor dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, cerita Cepot juga menunjukkan pentingnya gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat Sunda. Dan apa aja sih yang bisa kita refleksikan gitu ya, nilai budaya Sunda yang ada di si Cepot ini? Yang pertama, Cepot itu cerdas dan lugu. Walaupun ya terlihat polos dan sederhana, tapi Cepot ini memiliki cara yang cerdas untuk mengatasi masalah. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan itu tidak selalu identik dengan kepintaran formal, tetapi juga kemampuan berpikir kreatif dan adaptif. Dan Cepot juga adalah sosok yang jujur dan adil. Cepot ini meskipun seringkali menjadi korban di situasi lucu, tapi Cepot selalu berpegang teguh pada nilai kejujuran dan keadilan. Dan pastinya yang ketiga, ini juga identik dengan salah satu nilai yang ada di orang Sunda gitu, gotong royong dan kebersamaan. Banyak cerita Cepot menggambarkan pentingnya gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat Sunda. Cepot dengan bantuan teman-temannya selalu berhasil mengatasi berbagai rintangan. Dan Cepot ini adalah salah satu sosok yang humor, sosok wayang ya, yang humor dan penuh dengan kesenangan. Cerita Cepot selalu dibalut dengan humor dan keceriaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sunda memiliki pandangan hidup yang positif dan tidak mudah terbebani oleh masalah. Jadi orang-orang Sunda mah ya, mau ada masalah, ada tidak masalah, bahagia, gitu ya, humor terus gitu. Tapi nggak semuanya kayak gitu juga ya guys ya. Jadi banyak banget hal-hal yang yang kita bisa teladani dari tokoh si Cepot ini. Dan sekarang kayaknya Cepot udah jarang ya pewayangan kayak wayang golek si Cepot dan lain sebagainya udah jarang ada. Indah juga udah jarang sih melihat
agenda-agenda wayang golek dan lain sebagainya ya kayaknya udah jarang banget, kecuali kalau misalkan kita main ke Saung Angklung Ujo. Kalau yang ada di daerah Kota Bandung gitu ya, di Bandung Raya itu ada namanya Saung Angklung Ujo. Tapi sekarang anak-anak zaman sekarang kayaknya generasi Alpha ataupun generasi Z udah jarang banget ngelihat pertunjukan wayang golek. Padahal pertunjukan wayang golek ini syarat akan makna banyak hal-hal yang bisa kita teladani ya. Tokohnya tadi contohnya adalah tokoh si Cepot gitu. Walaupun humoris tapi juga cerdas, kemudian jujur juga, dan memiliki makna ataupun nilai-nilai budaya Sunda yang masih melekat di tokoh Cepotnya ini. Jadi guys, yang ingin Indah sampaikan di Rembo Nyunda kali ini, dengan berbagai globalisasi yang masuk, jangan sampai kita juga melunturkan budaya-budaya Sunda yang masih ada untuk penggiat-penggiat budaya. Misalkan tadi yang suka menjadi pewayang, wayang golek dan lain sebagainya, mari kita terus dukung, mari kita terus lestarikan. Barangkali kalau sekarang udah jarang misalkan pertunjukan, ya coba kita masuk ke digitalisasi gitu, tampil misalkan punya akun YouTube, kemudian melakukan pewayangan yang ditampilkan di akun YouTube-nya dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita, generasi-generasi kita juga kenal dengan budaya Sunda lewat si Cepotnya ini, dengan nilai-nilai budaya dan lain sebagainya. Karena ya tadi banyak anak-anak kita, anak-anak generasi Alpha ataupun generasi Z juga kayaknya masih belum kenal si Cepot itu siapa, kayak wayang golek itu apa, emang kayak gimana pertunjukannya. Padahal itu adalah salah satu budaya yang harus terus-menerus kita lestarikan dan harus terus-menerus kita jaga. Jadi pesanku untuk kita semua, mari kita sama-sama melestarikan kebudayaan Sunda. Jangan sampai kita melupakan tentang budaya Sunda karena kita tinggal dan besar di tanah Sunda. Kalau bukan kita yang menjaga, lantas mau siapa lagi? Itu mungkin guys yang bisa aku sampaikan dan aku sharingkan di Rebo Nyunda kali ini tentang si Cepot. Nanti buat kamu-kamu yang pengen tahu si Cepot itu kayak gimana pagelarannya, wayang goleknya kayak gimana, kayaknya di YouTube juga masih ada. Nanti kamu bisa search aja, atau misalkan kamu bisa tuh ngadain bareng teman-teman kamu ataupun nonton gitu ya pertunjukan wayang golek. Kayak gitu guys, terima kasih banyak dan kita akan ketemu lagi di pekan depan. Hatur nuhun pisan, dadah.